Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan siang hari ini insyaallah saya akan menyampaikan berkaitan dengan al-wudu, karena waktu yang diberikan adalah sangat singkat, maka saya akan menyampaikan secara ringkas berkaitan dengan al-wudu. Kalau kita ingin berbicara tentang wudu secara sempurna, maka ada beberapa poin yang perlu kita sampaikan. Mulai dari pengertian, dalil pensyariatan al-wudu, kemudian keutamaan al-wudu, kemudian hukum al-wudu, kemudian nanti berkaitan dengan tata cara wudu, kaitannya dengan rukun-rukun wudu, wajib-wajib wudu, sunnah-sunnah wudu, apa saja yang dibolehkan ketika berwudu dan apa saja yang tidak dibolehkan ketika berwudu, kemudian pembatal-pembatal al-wudu, dan mana saja wudu yang wajib, mana wudu-wudu yang sunnah. Tapi itu kalau secara detail berkaitan dengan pembahasan al-wudu. Pada kesempatan kali ini saya hanya menyampaikan satu materi saja, yaitu berkaitan dengan tata cara al-wudu, insyaallah dengan waktu yang singkat ini. Tapi yang pertama, sebelum kita berbicara tentang tata cara wudhu, kita menyinggung sedikit. Yang pertama berkaitan dengan pengertian. Al-wudhu, jamaah sekalian, sering kita mendengar kalimat al-wudhu dan kalimat al-wadu. Wawunya di dhamma dan wawunya di fathah. Al-wadu, wawunya di fathah, itu artinya al-ma' alladhi yatawadda'u bihi. Artinya air yang dipakai untuk berwudu. Adapun al-wudu itu artinya perbuatan. Jadi perbuatan al-wudu. Perbuatan berwudu. Adapun pengertian menurut istilah, wudu itu adalah satu bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan air yang suci pada anggota badan tertentu dengan cara-cara tertentu atau dengan syarat-syarat tertentu pula. Atau dengan pengertian yang lain, yaitu adalah satu bentuk peribadatan kepada Allah dengan menggunakan air yang suci, yaitu dengan membasuh wajah, mengusap kepala, kemudian tangan sampai dengan siku, dan membasuh kaki sampai dengan mata kaki dengan niat. Kemudian adapun wudu adalah termasuk perkara yang disyariatkan berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah dan juga ijma' al-ulama. Adapun dalil dari Al-Quran sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ilas sholat, jika kalian hendak mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan juga basuhlah tangan-tangan kalian sampai dengan kedua siku-siku kalian,
wamsahu birusikum, dan usaplah kepala-kepala kalian, dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Tapi ini dalil dari Al-Quran, dan adapun dalil dari As-Sunnah banyak sekali. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW dalam hadits Abu Hurairah, la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Atau Allah tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Demikian juga hadits dari Abdullah bin Umar, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatin min gulul. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian tanpa bersuci, dan tidak menerima sedekah dari hasil curang. Taib. Demikian juga dalil-dalil yang lain yang banyak sekali, hadis dari Humran Maula Utsman, kemudian hadis dari Abdullah bin Zaid berkaitan dengan tata cara wudu. Dan juga ijma' ulama bahwa wudu adalah merupakan syarat sahnya sholat. Kemudian adapun keutamaan wudu ini juga banyak sekali, diantaranya adalah separuh dari keimanan, sebagaimana Nabi SAW bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Demikian juga bahwa wudu adalah menghapuskan dosa-dosa kecil. Menghapuskan dosa-dosa kecil artinya setiap kali kita membasuh tangan maka dosa-dosa kita berguguran dari tangan sampai tetesan terakhir. Demikian juga ketika membasuh wajah, maka dosa kita yang ada di wajah itu berguguran sampai tetesan yang terakhir. Demikian juga terakhir sampai kaki. Ketika membasuh kaki maka dosa-dosa yang ada di kaki pun juga akan hilang berguguran bersamaan dengan tetesan-tetesan air wudhu. Demikian juga keutamaan dari wudhu ini adalah membedakan antara umat Nabi Muhammad SAW dengan umat-umat yang sebelumnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ketika Nabi SAW bersabda, inna ummati yuda'awna yawmal qiyamati ghurra muhajjalina min asaril wudu. Bahwa nanti pada hari kiamat umatku nanti akan disuruh dalam keadaan wajah-wajah mereka, artinya anggota-anggota wudu mereka itu bercahaya. Artinya ini menunjukkan ada tanda yang membedakan umat ini dari umat-umat yang lainnya. Demikian juga keutamaan dari wudu itu tentunya adalah memasukkan kita ke dalam surga. Taib, ini berkaitan dengan keutamaan al-wudu. Adapun jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita lanjutkan berkaitan dengan adapun syarat-syarat al-wudu. Syarat-syarat al-wudu ini ada 7. Yang ke-8 ini juga nanti diperselisihkan oleh para ulama apakah itu termasuk syarat ataukah tidak. Di antara syarat al-wudu itu adalah yang pertama adalah Islam, adalah muslim. Jadi hanya orang yang muslim yang diwajibkan berwudu. Adapun orang kafir maka walaupun mereka mengerjakan wudu sampai 1000 kali pun juga tidak akan diterima. Ini merupakan syarat. Jadi harus muslim. Yang kedua adalah berakal. Berakal artinya berakal itu adalah ketika ditanya itu dia paham, bisa menjawab. Itu namanya berakal. Maka ini adalah syarat. Maka orang yang tidak berakal maka itu tidak sah wudunya. Dan atau belum ada kewajiban baginya berwudu. Demikian juga syaratnya adalah dewasa. Dewasa. Jadi kalaupun anak kecil berwudu itu dalam rangka untuk latihan, bukan dalam rangka bahwa itu adalah kewajiban. Kemudian yang keempat tentunya adalah niat. Dan jamaah sekalian bahwa niat ketika berwudu itu adalah di dalam hati, bukan di lisan. Karena niat itu adalah perbuatan hati, bukan perbuatan lisan. Maka tidak ada tuntunan, tidak ada syariatnya ketika berwudu itu adalah mengucapkan nawaitu al-wudu'a birafil hadatsil asghar lillahi ta'ala, itu sama sekali tidak ada. Jadi tidak ada sama sekali dalil yang menunjukkan di masa Nabi SAW atau dikerjakan oleh para sahabat, para tabi'in atau para a'immah.
itu pun juga tidak ada satupun yang mengerjakan atau yang menyatakan syariatnya bahwa niat itu adalah dilafadzkan. Kemudian syarat yang kelima dari al-wudu yaitu adalah setelah istinja. Artinya bagi orang yang misalnya habis kencing atau buang air besar, maka terlebih dahulu harus dibersihkan, harus istinja terlebih dahulu. Jadi jangan langsung habis kencing terus wudu, itu tidak sah wudunya. Jadi habis kencing atau buang air besar tentunya adalah apa? Adalah istinja, membersihkan kemaluan terlebih dahulu, setelah itu baru berwudu. Kemudian yang keenam, syarat yang keenam dari al-wudu adalah tentunya menggunakan air yang suci. Jadi air yang digunakan adalah air yang suci sebagaimana tadi pengertian dari al-wudu yang sudah kita sebutkan, menggunakan air yang suci. Tentunya yang dimaksudkan air yang suci di sini adalah suci dan mensucikan, atau yang dikenal dengan air mutlak. Jadi selama masih disebut air, maka selama itu boleh kita menggunakan untuk berwudu. Apakah itu air hujan, air sumur, air mata air laut, air pam dan sebagainya, selama masih disebut air. Kalau tidak lagi disebut air maka tidak sah wudunya. Misalnya menggunakan air kelapa maka tidak sah. Kenapa? Karena air kelapa tidak disebut air. Demikian juga dengan misalnya berwudu pakai premium atau pertamax atau pertalite atau solar, itu semuanya tidak sah. Atau berwudu pakai sirup, teh, susu dan sebagainya, ini semuanya tidak disebut air. Jadi itu namanya air muqayyad, bukan mutlak. Kemudian syarat yang ketujuh dari dari wudu adalah tidak ada yang menghalangi air itu sampai ke kulit. Jadi tidak boleh ada yang menghalangi air itu sampai ke kulit. Jadi jangan sampai ketika kita berwudu ada yang penghalang air itu sampai ke kulit. Jadi misalnya kalau ada cat di kulit, ya dibersihkan terlebih dahulu cat itu dari kulit. Atau misalnya orang yang misalnya lagi tangannya bercampur dengan oli, maka oli itu dibersihkan terlebih dahulu, setelah itu baru kemudian berwudu. Jadi hal-hal yang menghalangi air itu sampai ke kulit itu harus disingkirkan terlebih dahulu, sebab berwudu dengan adanya penghalang-penghalang tersebut maka itu tidak akan diterima. Tapi ini 7 syarat yang itu merupakan kesepakatan dari para ulama. Adapun ada tambahan yang ke-8, ini diperselisihkan apakah itu termasuk syarat ataukah tidak. Ini masih jadi perselisihan oleh para ulama. Seperti misalnya Imam Ahmad Ibn Hanbal itu menyebutkan bahwa syarat al-wudu itu harus menggunakan air yang halal. Artinya air yang haram itu tidak sah wudunya. Berbeda dengan pendapat al-Imam Asy-Syafi'i yang menyatakan sah wudunya dengan menggunakan air yang haram, tapi dia berdosa karena menggunakan air yang diharamkan. Taib ini berkaitan dengan syarat-syarat al-wudu. Jamaah sekalian, pada kita lanjutkan yaitu tata cara al-wudu. Tata cara al-wudu. Sebelum kita membicarakan bahwa tata cara wudu, tentunya yang kita inginkan nanti pembahasan di sini adalah tata cara wudu yang sempurna. Jadi tata cara wudu yang sempurna. Karena tata cara wudu itu ada 2 macam, ada tata cara wudu yang cukup dan ada tata cara wudu yang sempurna. Cukup itu adalah kalau kita mengerjakan yang wajib. Kalau yang wajib-wajib saja kita kerjakan, maka itu sudah cukup. Artinya itu sudah sah dan mencukupi. Misalnya kita berwudu mengikuti apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, kita hanya misalnya membasuh wajah 1 kali, tangan kanan dibasuh sampai dengan siku 1 kali, kiri juga dibasuh sampai siku 1 kali, mengusap kepala 1 kali, membasuh kaki kanan 1 kali, kaki kiri 1 kali, itu sudah cukup. Itu namanya tata cara wudu yang cukup. Nah, yang kedua, kalau yang cukup itu kriterianya adalah kalau kita mengerjakan yang wajib. Kalau perkara-perkara yang wajib saja kita kerjakan, maka itu sudah mencukupi. Adapun yang kedua, tata cara itu dikatakan sempurna
ketika ditambah dengan perkara-perkara yang sunnah. Jadi ketika kita mengerjakan yang sunnah, maka disitulah dikatakan tata cara wudhu itu adalah sempurna. Adapun tata cara wudhu yang sempurna itu, yang pertama adalah sebelum kita berwudhu, sebelum kita memulai berwudhu, hendaknya kita berniat. Nah, berniat tadi sudah kita sebutkan bahwa itu di dalam hati, bukan di lisan. Tidak perlu kita mengatakan nawaitu wal wudu'a li rafil hadatsil asghar lillahi ta'ala, itu sama sekali tidak ada. Tidak ada dalil satupun. Walaupun itu menggunakan hadis yang dhaif pun juga tidak ada. Apalagi hadis yang sahih. Sama sekali tidak ada. Dan para ulama bahwa itu adalah termasuk perkara yang tidak ada tuntunannya, tidak ada sunnahnya. Jadi mengucapkan niat tersebut. Setelah itu adalah mengucapkan basmalah, bismillah. Jadi kita mengucapkan bismillah sebelum kita berwudu. Sebagaimana Nabi SAW bersabda bahwa la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. La sholata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak ada salat bagi yang tidak ada wudu, dan tidak ada wudu bagi yang tidak mengucapkan basmalah. Nah, di sini ini menunjukkan bahwa basmalah itu adalah termasuk disyariatkan, walaupun di situ nanti ada perselisihan ucapan basmalah itu apakah termasuk wajib atau syarat ataukah termasuk sunnah. Ini juga masih terjadi perselisihan. Yang jelas tidak ada khilaf di antara para ulama ketika kita berwudu itu adalah mengucapkan basmalah. Mengucapkan basmalah. Adapun jadi basmalah itu cukup kita mengucapkan bismillah, tidak perlu dilengkapi dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, setelah niat kemudian mengucapkan basmalah, yang ketiga adalah mencuci kedua telapak tangan. Jadi kedua tangan ini dicuci, telapak tangan sebanyak 3 kali, yang kanan 3 kali, yang kiri 3 kali. Kalau menggunakan misalnya, jadi kalau kita misalnya menggunakan gayung, maka gayung itu tangan kiri menuangkan di atas tangan kanan. Ya. Kemudian sebaliknya nanti tangan kanan menuangkan di atas tangan kiri. Itu kalau menggunakan. Tapi kalau kerang tinggal mendahulukan yang kanan kita tinggal cuci tangan 3 kali, yang kanan, yang kiri, atau bersamaan. Kalau misalnya tidak ada gayung, tidak ada misalnya keran, kita langsung mengambil dari ciduk di bak atau di ini, langsung tangan kanan dicelupkan ke dalam bak. Sebelumnya kita terlebih dahulu mencuci tangan. Dan mencuci tangan ini adalah termasuk sunnah. Sunnah. Ya kan? Kecuali ya setelah bangun dari tidur malam. Kalau setelah bangun dari tidur malam, di situ mulai ada perselisihan para ulama, mencuci tangan ini hukumnya wajib atau hukumnya sunnah. Ini yang kalau bangun dari tidur malam. Adapun selain dari tidur malam, maka semuanya sepakat bahwa itu adalah sunnah. Kemudian setelah itu adalah yang keempat adalah berkumur-kumur. Berkumur-kumur itu artinya menggerakkan air yang ada di dalam mulut. Sebelumnya adalah kita memasukkan air ke dalam mulut, baik itu dengan menggunakan 2 tangan atau dengan satu tangan. Walaupun yang banyak riwayat itu adalah dengan satu tangan. Jadi memasukkan air ke dalam mulut itu namanya istinsak. Jadi memasukkan air ke dalam mulut namanya istinsak. Kemudian menggerak-gerakkan air di dalam mulut namanya tamatmat. Atau berkumur-kumur. Kemudian mengeluarkan air di dalam mulut dan hidung namanya istinsak. Istinsar. Dan ini juga masalah khilaf di antara para ulama tentang berkumur-kumur ini. Apakah itu termasuk wajib ataukah termasuk sunnah? Ini juga masalah khilaf di antara para ulama. Yang jelas bagi seorang yang bersemangat dalam menjalankan
tata cara ibadah, maka hendaknya dia mengerjakan, berusaha untuk mengerjakan, apakah itu hukumnya sunnah ataukah hukumnya itu adalah wajib. Yang jelas dia adalah berusaha untuk mengerjakan. Jadi jangan meremehkan. Jadi hendaknya apa? Kita berkumur-kumur memasukkan air ke dalam mulut, memasukkan air ke dalam mulut, kemudian kita gerak-gerakkan air itu ke dalam mulut kita. Dan itu dilakukan sebanyak 3 kali. Ya, setelah itu dengan memasukkan air ke dalam hidung. Jadi kalau memasukkan air ke dalam hidung itu adalah disedot sekuat-kuatnya, sebagaimana hadis dari Nabi SAW, wa baligh fil istinsaki illa an takuna sha'iman, bersungguh-sungguhlah kalian menghirup air ke dalam hidung kecuali dalam kondisi puasa. Kalau dalam kondisi puasa maka tidak perlu disedot kuat-kuat, artinya cukup sampai di tapi kalau tidak sedang berpuasa maka sedotlah sampai sekuat-kuatnya. Alasannya kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan fa inna syaitan yabitu ala khaisum, karena syaitan itu adalah bermalam di khaisum, ini di puncak hidung. Baik, setelah itu adalah setelah berkumur-kumur kemudian sebanyak 3 kali, dan 3 kali itu juga adalah sunnah. Kemudian yang berikutnya adalah membasuh wajah. Dan yang namanya wajah itu adalah dari tempat tumbuh rambut yang depan ini sampai pangkal leher. Jadi berwudu dari tempat tumbuh rambut ini sampai dengan di pangkal leher atau di bawah dagu. Di bawah dagu. Jadi bukan mengikuti bulatan wajah. Maka kalau ada tidak terkena anggota wudu di sini, maka ada ancaman. Maka itu tidak sah wudunya dan ada ancaman, sebagaimana hadits dari Aisyah, dari Abu Hurairah dan juga Abdullah bin Amr bin Al-As, yaitu wailul lil aqabi minan nar, bahwa celaka mata kaki yang tidak terkena air wudu. Ini adalah mata kaki. Kenapa disebutkan mata kaki? Karena di sini mata kaki itu adalah yang paling sering tidak diabaikan, yang paling sering dilalaikan itu adalah mata kaki. Maka tentunya kalau yang lain yang tidak terkena air wudu juga pada anggota-anggota wudu, maka itu juga kena ancaman. Jadi bukan hanya mata kaki yang tidak terkena air wudu dapat ancaman, tapi juga wajah tidak sempurna, tidak mengenai wajah keseluruhan dari wajahnya ketika berwudu, itu pun juga kena ancaman. Demikian juga misalnya berwudu tidak sampai dengan sikunya, maka itu juga kena ancaman. Jadi terkena ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi membasuh muka itu, membasuh wajah itu dari tempat tumbuh rambut yang depan sampai pangkal leher, dari lebarnya dari anak daun telinga sampai anak daun telinga. Dan ini dilakukan sebanyak 3 kali adalah sunnah. Ya kan? Namanya membasuh itu adalah sedikit agak digosok, Dan adapun bagi mereka yang punya jenggot yang lebat, maka disyariatkan supaya menyela-nyelai. Air, ambil air 1 telapak tangan kemudian digosokkan di jenggot yang lebat. Adapun bagi mereka yang tidak punya jenggot, maka tidak ada syariatnya menyela-nyelai di jenggot. Cukup dibasuh dari sampai pangkal leher, maka itu sudah dikatakan cukup. Setelah itu adalah apa? Setelah membasuh wajah, kemudian membasuh tangan sampai dengan kedua siku. Ini adalah jadi tangan sampai dengan kedua siku. Jadi kedua siku ini artinya betul-betul kedua sikunya itu kena air. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah tadi dalam surah Al-Maidah, wa aydiyakum ilal marafiq. Artinya ilal mirfaq. Al-mirfaq itu adalah yang yang tulang yang menonjol ketika kita di siku kita ini. Itu sampai di situ batasnya. Dan masalah melebihkan dari siku, di atas siku misalnya sampai lengan atas, sampai ke atau sampai pundak,
Nah, ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Apakah boleh melebihkan di atas siku atau syariatnya hanya sampai dengan siku. Jadi perlu kita ketahui bahwa Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah itu hanya menyebutkan sampai dengan siku. Dan juga semua rata-rata hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu juga menyebutkan hanya sampai dengan siku. Jadi Nabi SAW itu tidak ada riwayat bahwa Nabi SAW melebihkan di atas sikunya sampai ketiaknya atau sampai pundaknya. Tapi ini adalah jadi wallahu taala alam bahwa adalah berwudu adalah hendaknya sampai dengan siku saja. Kalaupun kita mengatakan saya ingin hati-hati sampai dengan lengan atas, sampai kete atau sampai pundak, berhati-hati, maka ingat kehati-hatian pun juga butuh dalil. Orang yang menyatakan hati-hati pun juga harus datang dengan dalil. Dan tidak ada satupun riwayat bahwa Nabi SAW itu adalah berwudu sampai kete atau sampai pundaknya. Adapun riwayat meriwayatkan dari Abu Hurairah sendiri sebenarnya tidak meriwayatkan kecuali dari Nu'aim al-Mujmir. Karena Nu'aim al-Mujmir di situ ada perkataan dari Abu Hurairah mengatakan wa man istata'a minkum ayyutila ghurrata wa tahjilahu falyaf'al. Siapa yang melebihkan dari atas sikunya atau melebihkan dari atas sikunya, maka silahkan Anda lakukan. Maka itu adalah perkataan dari Abu Hurairah, bukan perkataan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu adalah apa? Setelah tangan kanan sampai dengan siku 3 kali, kemudian ke yang kiri juga dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu adalah mengusap kepala. Jadi mengusap kepala. Adapun kepala itu adalah dari tempat tumbuh rambut yang depan ini sampai tempat tumbuh rambut bagian belakang. Jadi tempat tumbuh rambut depan sampai tengkuknya, sampai ke tengkuk. Dan jadi mengusapnya itu adalah apa? Membasahi kedua tangan. Jadi kedua tangan dibasahi kedua tangan, kemudian setelah itu diusap, mengusap di mulai dari bagian depan ini, bagian depan kepala sampai ke belakang, sampai ke tengkuk, kemudian dikembalikan ke tempat semula dia memulai. Sebagaimana hadis dari Nabi SAW, bada'a bimuqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu, sampai tengkuknya, thumma raddahuma hatta raja ilal makanil ladzi ba'da minhu. Tapi ini adalah dan itu adalah hadis yang sahih. Tapi ini adalah tata cara mengusap kepala. Dan jamaah sekalian, mengusap kepala itu adalah keseluruhan, dan ini adalah pendapat yang paling kuat dari seluruh pendapat para ulama. Karena ada sebagian yang melakukan berwudu, mengusap kepala itu adalah hanya sebagian dari kepalanya. Misalnya hanya ubun-ubunnya saja. Jadi mengusap ubun-ubunnya. Maka ini pun juga pendapat yang paling kuat, Allah taala alam, itu sama sekali juga tidak Nabi SAW itu tidak pernah berwudu hanya mengusap ubun-ubunnya. Tidak pernah Nabi SAW mengusap sebagian dari kepalanya, kecuali ketika memakai imamah. Kalau Nabi SAW memakai imamah, baru setelah itu adalah mengusap ubun-ubunnya. Itu pun syariat mengusap imamah. Jadi bukan ketika tidak sedang memakai imamah, maka Nabi SAW tetap adalah berwudu mulai keseluruhan dari kepalanya, dari tempat tumbuh rambut bagian depan sampai ke tengkuk, kemudian dikembalikan ke tempat semula dia memulai. Maka tidak kita berwudu dengan sebagian. Dan kesalahan yang lebih fatal lagi adalah bukan mengusap kepala, justru jidatnya yang diusap. Jidat ini adalah bagian dari wajah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Jidat ini bukan bagian dari kepala, tapi bagian dari wajah. Jadi kalau ada yang mengusap jidat, maka itu berarti dia mengusap wajahnya, bukan mengusap kepalanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat untuk ittiba kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam.
Setelah kita mengusap kepala, dari tempat tumbuh rambut yang depan sampai ke tengkuk, dikembalikan ke tempat semula, kemudian kita langsung mengusap telinga. Karena telinga ini adalah bagian dari kepala. Jadi telinga adalah bagian dari kepala sebagaimana hadits al-udhunani minar ra's. Kedua telinga ini adalah bagian dari kepala. Maka setelah kita mengusap kepala, langsung mengusap telinga. Caranya adalah apa? Kita masukkan jari telunjuk ke dalam lubang telinga, kemudian ibu jari di belakang daun telinga, kemudian ya sudah kita mengikuti lekukan yang ada dan ibu jari mengusap bagian belakang. Dan mengusap kepala dan telinga ini adalah cukup dengan satu kali. Cukup dengan satu kali, bukan dua, bukan tiga, adalah hanya satu kali. Ya kan? Kalaupun misalnya pengen mengerjakan 3 kali, mengusap kepala pengen 3 kali, maka kerjakanlah itu adalah kadang-kadang. Namanya kadang-kadang ya tidak sering. Kadang-kadang itu ya namanya tidak sering, ya misalnya sebulan sekali, 5 bulan sekali, 7 bulan sekali, 5 tahun sekali. Itu adalah 3 kali. Setelah itu kemudian terakhir adalah membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Ingat Al-Quran menyebutkan sampai dengan kedua mata kaki, tidak sampai betis, tidak juga sampai lutut. Ya. Maka jangan kita melebihkan dari batas mata kaki. Kita pengen melebihkan sampai di atas betis, di atas siku. Saya pengen hati-hati. Hati-hati pun juga butuh dalil. Ingat tata cara ini hendaknya kita mengerjakan itu adalah sesuai yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita menyatakan bahwa kita ini lebih pintar daripada Nabi. Mengatakan saya pengen melebihkan di atas siku, karena di atas siku itu sudah pasti mengenai mata kaki. Ya kan? Ingat falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Ya kan? Hati-hati kalian menyelisih perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Antusibahum fitnah wa yusibahum adzabun alim. Ya, imah kalian akan ditimpakan fitnah atau kalian akan ditimpakan azab yang sangat pedih. Tapi ini membasuh kaki adalah hanya sampai dengan mata kaki. Jadi kita tinggal menggosok-gosok, membasuh kaki sampai dengan mata kaki, menyela-nyelai jari jemari kaki, kita salah-salahi dengan jari jemari kaki. Artinya jangan sampai di sela-sela mata kaki, di sela-sela jari jemari kaki itu ada yang tidak terkena air wudhu, yang itu akan mendapatkan ancaman, yaitu ancaman tidak sah wudhunya karena melalaikan atau diancam dengan api neraka karena tidak mengenai kakinya itu ada yang tidak terkena air wudhu. Dan itu dilakukan sebanyak 3 kali, yang kanan 3 kali, kemudian yang kiri dilakukan sebanyak 3 kali. Tapi ini tata cara wudhu. Setelah itu baru kemudian setelah kita berwudhu, kita mengucapkan doa. Kita berdoa setelah kita berwudhu, yaitu adalah berdoa, dan ini adalah termasuk sunnah. Dan jamaah sekalian bahwa ketika kita berdoa mau masuk kamar mandi atau berdoa setelah wudhu, maka tidak ada syariatnya sama sekali mengangkat kedua tangan. Jadi tidak ada syariatnya kita mengangkat kedua tangan ketika berdoa, kecuali doa mas'alah. Karena syariatnya mengangkat tangan itu hanya doa mas'alah. Karena doa itu ada 2, doa ibadah dan doa mas'alah. Doa ibadah itu tidak ada sama sekali syariatnya mengangkat tangan. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira itu berkaitan dengan tata cara